Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sikap dalam belajar secara daring. Kelompok kami beranggotakan Raka Raditya Pradana, Nabila Permatavania, Anissa Sabira Saleh, Firman Maulana Prayoga, Fahri Abrar, Lutfi Nur Faisal, Arianta Davadi Putra, dan Devina Aulia Azahra. PPT yang kami buat ini antara lain berisikan yang pertama latar belakang, yang kedua landasan teori, yang ketiga solusi dan kontribusi, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang latar belakang masalah dan rumusan masalah. Kenapa kelompok kami memilih bahasan tentang sikap dalam belajar secara daring? Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah memasuki wilayah Indonesia sejak awal Maret lalu. Hal ini ditandai dengan diumumkannya 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia oleh pemerintah. COVID-19 ini tentulah sangat berbahaya dan menyebar dengan cepat. Setiap minggu, jumlah kasus positif COVID-19 di seluruh dunia terus meningkat sampai saat ini sudah jutaan orang yang terinfeksi COVID-19. Pemerintah pun mengambil tindakan dengan menutup akses keluar masuk Indonesia dan juga mengambil tindakan dengan dilakukannya pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring ini tentulah ada positif dan negatifnya. Dan dari yang kelompok kami lihat, banyak sekali para pelajar yang tidak bisa menjaga adab dan etika mereka saat melakukan pembelajaran secara daring. Baik adab dan etika terhadap mahasiswa, terhadap sesama pelajar, ataupun terhadap guru mereka. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini kami akan membahas tentang bagaimana sih konsep etika menuntut ilmu sesuai dengan hukum Islam, dan apa saja hal yang perlu dihindari saat melakukan pembelajaran secara daring, dan apa saja adab dan etika yang baik dan benar sesuai dengan hukum Islam saat kita melakukan proses pembelajaran secara daring. Pembahasan pertama adalah belajar. Belajar menurut The Guardians of Learning Activity yang ditulis oleh W.H. Burton pada tahun 1994 adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena adanya interaksi dengan individu yang lain dan individu dengan lingkungannya sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Dan menurut Hilger pada tahun 1962, belajar adalah suatu proses di mana suatu perilaku muncul. Perilaku muncul atau berubah karena adanya suatu respon terhadap suatu situasi. Dapat disimpulkan, belajar atau menuntut ilmu adalah suatu usaha dari seseorang untuk mengubah tingkah laku dan perilaku menjadi lebih baik lagi. Karena pada hakikatnya, orang menuntut ilmu untuk mendapat suatu kebenaran dan menjauhi kebodohan. Yang selanjutnya adalah keutamaan dari menuntut ilmu. Allah itu mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya dalam segala urusan, mendapat pahala yang besar dan banyak manfaat lainnya dari menuntut ilmu. Salah satu dari menuntut ilmu ini berdasarkan firman Allah pada Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari surat ini kita mengetahui bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dan ada juga sabda Rasul, yaitu barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalannya menuju surga. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa menuntut ilmu sangat penting. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang menuntut ilmu. Dengan kita menuntut ilmu, derajat kita di mata Allah akan ditinggikan.
Dan Allah akan mempermudah jalan kita menuju surga nantinya. Selanjutnya mengenai kewajiban menuntut ilmu. Kita sebagai manusia pun sudah seharusnya untuk menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu itu kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, terhindar dari kebodohan, mengetahui yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Sehingga dengan ilmu, seperti yang sudah dijelaskan, dengan ilmu itu bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi, terutama untuk umat muslim. Allah sudah berfirman di surat-suratnya bahwa menuntut ilmu itu wajib. Dan Rasulullah juga bersabda pada hadis-hadisnya, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah," yang berarti mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maksudnya di sini adalah menuntut ilmu itu wajib untuk semua orang, semua umat manusia, umat muslim. Tidak memandang ia laki-laki ataupun ia perempuan. Semuanya harus menuntut ilmu. Selain itu juga ada hadis lainnya, yaitu atlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, yang artinya carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dari sini kita mengetahui bahwa menuntut ilmu itu sudah harus dilakukan semenjak kita lahir sampai kita meninggal nantinya. Menuntut ilmu ini bukan hanya sekedar dari pendidikan formal saja seperti kuliah, sekolah, ataupun yang sejenisnya. Tetapi menuntut ilmu itu kita bisa dapat dari mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Kita bisa belajar dari lingkungan kita bisa belajar dari keluarga kita. Tidak hanya sebatas sekolah saja, tetapi dari lingkungan juga kita bisa menyerap ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari orang lain. Dan balik lagi, yang paling utama dari menuntut ilmu adalah niat kita. Niat kita dalam menuntut ilmu adalah mencari ridho Allah dan terhindar dari kebodohan. Dengan niat kita yang buruk untuk disegani orang lain, dihormati, dianggap lebih tinggi dari orang lain, maka kita tidak mendapatkan apa keutamaan dari menuntut ilmu itu sendiri. Kita tidak diberikan pahala karena segala sesuatu itu bergantung dari niatnya. Dengan niat kita yang jelek, maka Allah tidak akan memandang apa yang kita lakukan. Dengan niat kita yang lurus untuk mencari ridho Allah, maka Allah akan melihat apa yang kita lakukan. Allah akan meninggikan derajat kita yang sudah menuntut ilmu, mempermudah jalan kita menuju surga. Selanjutnya adalah manfaat dari menuntut ilmu. Manfaat menuntut ilmu yang pertama adalah ilmu akan membimbing manusia kepada jalan yang benar. Hal ini sudah pasti, karena manusia yang berilmu pastinya dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga orang tersebut akan selalu dalam jalan yang benar. Yang kedua, orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang artinya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian." Setelah itu beliau melanjutkan, "Sesungguhnya Allah, para malaikat, para penduduk langit dan bumi, bahkan semut di lubangnya, dan para ikan mendoakan pengajar kebaikan pada manusia." Pada pernyataan pertama disebutkan bahwa ahli ilmu atas ahli ibadah. Mengapa? Karena ibadah yang dilakukan oleh orang tanpa didasari oleh ilmu, maka ibadah tersebut tak berarti apa-apa dan akhirnya tidak sah. Beda cerita jika ibadah dilakukan didasari oleh ilmu, maka kualitas dari ibadah tersebut akan menjadi lebih baik daripada tanpa didasari oleh ilmu. Hadis tersebut juga diperkuat oleh beberapa hadis lainnya, seperti 2 rakaat salat seseorang yang berilmu adalah lebih baik daripada 1000 rakaat salatnya orang bodoh. Dalam hadis lain disebutkan bahwa tidurnya seorang berilmu nilainya lebih baik daripada salatnya orang jahil atau bodoh. Keutamaan seseorang yang berilmu akan semakin berlipat apabila ia ingin mengajarkan ilmu-ilmu yang telah ia dapat pada orang-orang yang belum mengetahuinya.
Yang ketiga, ilmu membantu meningkatkan taraf hidup menuju kesejahteraan rohani dan jasmani. Dan yang keempat, ilmu merupakan alat untuk membuka rahasia alam. Seperti yang kita ketahui, bahwa laut yang telah dieksplorasi oleh manusia hanya sekitar 5%. Bagaimana cara manusia agar dapat mengeksplorasi 95%-nya? Tak lain dan tak bukan adalah dengan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeksplorasinya. Ilmu juga dapat dijadikan alat untuk membuka rahasia kesusahan hidup di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ada prinsip bagi penuntut ilmu. Yang pertama adalah wajib mengajarkan ilmu dan haram menyembunyikannya. Tentu saja yang diajarkan adalah ilmu yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Yang kedua adalah niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang ketiga amanah atau dapat dipercaya. Dan yang keempat memperbaiki kekeliruan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Lutfi Nur Faisal. Saya akan membahas tentang konsep etika menuntut ilmu. Menurut Syekh Muhammad Syakir dalam kitab Wasoya Al-Aba Lil Abna, konsep etika dalam menuntut ilmu yaitu 1. Belajar sungguh-sungguh, penuh semangat, dan memanfaatkan waktu. Sesuai yang dikutip dalam kitab tersebut, wahai anakku, belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat, jagalah waktumu, jangan sampai berlalu dengan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagimu. Jadi, sepatutnya kita sebagai pelajar harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan bersemangat yang disertai dengan doa. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut dan mendapatkan berkah dari Allah. 2. Membaca dan memahami pelajaran. Dikutip dalam kitab tersebut, wahai anakku, baca dan pahamilah dengan penuh kesungguhan pelajaran yang telah maupun yang belum dibahas oleh gurumu. Bila engkau menemui kesulitan, jangan ragu untuk bertanya dan mendiskusikannya dengan temanmu, dan jangan engkau alihkan ke masalah lain sebelum tuntas masalah pertama dan dapat engkau pahami dengan baik. Sebagai pelajar, kita harus membaca dan memahami apa yang telah dipelajari ataupun yang belum. Dan saat kesulitan, kita juga berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada guru kita. 3. Menciptakan keadaan yang kondusif. Dikutip dalam kitab tersebut, wahai anakku, bila pendidik telah memulai pelajaran, jangan engkau larut dalam pembicaraan dengan temanmu. Simaklah setiap pembicaraan pendidik dengan penuh kesungguhan. Jangan engkau melamun di tengah-tengah pelajaran. Bila engkau menemui kesulitan, mintalah kepada pendidik dengan sopan untuk mengulangi menerangi sekali lagi. Jangan engkau bantah penjelasan pendidik, sehingga dia tidak menyukaimu. Nomor 4. Taat terhadap aturan. Dikutip dari kitab tersebut, wahai anakku, bila seorang murid telah melanggar adab di hadapan guru dan teman-temannya, maka wajiblah dididik untuk beradab yang baik karena belum memahami masalah adab. Sebagai murid, kita harus menaati aturan yang sudah ada. Saat melanggar, sudah sepatutnya kita mendapatkan sanksi yang sesuai. Dan bagi guru, sudah sepatutnya juga memberi sanksi dengan baik kepada murid agar lebih baik. Nomor 5. Memuliakan guru. Dalam kitab Wasoyah terkutip, wahai anakku, bila engkau tidak memuliakan guru, lebih dari orang tuamu, maka engkau tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang diajarkannya. Maksudnya adalah sebagai murid, kita harus menghormati dan menghargai guru selayaknya orang tua, agar kita mendapatkan berkah dari Allah. Nomor 6. Bersikap terpuji. Dikutip dari kitab tersebut, wahai anakku, tawaduk atau merendah diri hatilah dan akhlak yang baiklah, itu adalah hiasan ilmu pengetahuan. Maka barang siapa yang tawaduk karena Allah, akan diangkatlah derajatnya.
Allah akan menjadikan seluruh makhluknya cinta dan hormat kepadanya. Barang siapa takabur dan berakhlak tercela, maka jatuhlah martabatnya. Allah akan menjatuhkan seluruh makhluk membenci dirinya, dan tidak mungkin ada orang yang menghormati, memuliakan, dan menyayanginya. Seperti firman Allah pada surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan derajat bagi orang yang mau menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu harus meluruskan niat kita terlebih dahulu. Dengan sikap tawadu, maka ilmu lebih mudah untuk diserap, jadi bersikap terpujilah ikhtiar dengan sungguh-sungguh dan berdoalah agar mendapatkan ridho dari Allah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan perilaku yang buruk saat pembelajaran secara daring. Yang pertama, sebelumnya perilaku yang buruk ini atau perbuatan yang menyalahgunakan ini bisa datang dari dua sisi, yaitu dari sisi yang menyarankan dan dari sisi yang menjalankan. Yang pertama adalah bantuan yang kurang tepat. Tidak semua dari murid-murid yang menjalani pembelajaran secara daring memiliki kapabilitas atau kemampuan untuk mengikuti pelajaran selama kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Yang kedua adalah penyalahgunaan sumber. Seperti contoh, copy paste tanpa mencantumkan sumber aslinya dari internet. Yang ketiga, tutorial yang tidak maksimal. Menurut saya, tidak semua peserta didik yang menjalani kuliah atau pembelajaran secara daring memahami atau menguasai SOP yang harus dijalankan ketika menjalani pelajaran secara daring. Kemudian, interpretasi data yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena bisa jadi multitafsir atau penyalahgunaan interpretasi data. Kemudian, penggunaan sumber akademik yang kurang tepat, dikarenakan pembelajaran secara daring, sebagian besar sumber akademis yang kita dapatkan bersumber dari internet. Karena itu pula lah, double check atau triple check diwajibkan untuk, diharuskan dan sangat dianjurkan supaya sumber akademik yang digunakan tepat 100%. Kemudian yang keenam, adanya kurang menghormati kerja yang lain. Ketika satu orang sudah susah payah membuatnya, ada orang lain yang cukup copy paste tanpa izin terlebih dahulu. Yang ketujuh, adanya kurangnya perlindungan terhadap hasil penelitian, makalah, atau hasil kerja. Karena dilakukan secara daring, tidak bisa menjamin bahwa data yang kita kirimkan, terutama di grup kelas, itu aman dari scamming atau aman dari plagiarisme. Kemudian, yang kedelapan, kurangnya etika dalam berkomunikasi melalui komputer. Kemungkinan dikarenakan jarak atau dikarenakan tidak tetap muka secara langsung, bisa jadi di sana masih banyak peserta didik yang tidak menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Kemudian yang terakhir, ada kurangnya pemahaman terhadap copyright atau plagiarisme. Sebenarnya tidak hanya dari poin-poin di atas yang saya sebutkan tentang perilaku-perilaku yang buruk selama menjalani pembelajaran atau perkuliahan secara daring. Ada lagi yang tidak menyalakan kamera, tidak mute mic-nya, tidak mematikan mic, sehingga mengganggu acara kegiatan belajar mengajar yang seharusnya kondusif menjadi tidak kondusif. Baik, sekian. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian pembelajaran daring.
Keuntungan dari pembelajaran daring diantaranya seperti waktu belajar yang lebih fleksibel, kemudian biaya lebih terjangkau, karena di sini kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi seperti pergi ke kampus dan lain sebagainya. Kemudian menambah kemampuan atau wawasan baru. Kemampuan di sini seperti soft skill, bagaimana kita mengoperasikan media belajar seperti Zoom atau Google Meet atau lain sebagainya. Kemudian melatih kejujuran para pelajar untuk melaksanakan ujian sesuai prosedur. Selain keuntungan tersebut, ada pula kerugian dari pembelajaran daring, yaitu interaksi sosial yang tidak maksimal dikarenakan bisa jadi keterbatasan akses internet yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Kemudian komunikasi secara daring tidak bisa sepenuhnya menyertakan emosi. Dan yang terakhir, etika dan perilaku tidak tampak sepenuhnya. Apalagi apabila pembelajaran dilakukan secara asinkron atau tanpa tatap muka. Kemudian kontribusi para pelajar dalam pembelajaran daring ini seperti mengenakan pakaian rapi, kemudian mengusahakan membasuh muka sebelum pembelajaran agar ketika pembelajaran sedang berlangsung kita tetap bisa fokus pada pembelajaran. Kemudian memusatkan perhatian pada pembelajaran. Selanjutnya mematikan mic agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Dan yang terakhir, menjawab salam sebelum dan sesudah pembelajaran, serta mengucapkan terima kasih kepada pengajar. Kemudian yang terakhir ialah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama ialah pembelajaran secara daring membatasi proses belajar mengajar di mana akan adanya hambatan, sehingga proses pembelajaran tidak akan maksimal. Yang kedua, berkontribusi dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin, seperti halnya menyiapkan kuota cadangan, fokus pada materi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengurangi atau menghindari kegiatan yang mengganggu pembelajaran. Seperti pada saat menggunakan Zoom atau semacamnya, mahasiswa berada di tempat yang tenang dan kondusif. Selanjutnya, saran. Saran yang pertama itu pelajar sebaiknya on-cam ketika pembelajaran sedang berlangsung, seperti ketika menggunakan Zoom atau Google Meet. Yang kedua, sebaiknya diadakannya seminar mengenai karakter pelajar terkait pembelajaran daring. Hal ini diadakan untuk memberikan tekanan pada nilai-nilai tertentu, seperti rasa hormat, tanggung jawab, jujur, peduli, dan juga adil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dan keliru murni dari kesalahan kami, karena kami adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Akhirul kalam, wabillahil taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.